salam di atas kampak. Jawab salamnya belum kompak. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam insya Allah semuanya masuk surga. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kampung apa sih namanya ini? Cipendei, Ranca Moyan, Desa Cibogo, Kecamatan, Kabupaten. Oh, kompak. Masih di Indonesia kan ya? Para alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para aparatur pemerintah, Pak Camat, hadir camat di sini? Hadir ya. Ini semuanya insyaallah camat semua. Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Hansip, ada Pak Hansip. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang mulia ini, di malam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak ketika di akhir hayat kita, ketika di akhirat kita diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan duduk hadirnya kita di majlis ilmu ini sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, maka insya Allah karena kecintaan kita kepada Nabi, maka itulah menjadi asbab nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus ketua DKM, mana nih Pak ketua DKM-nya? Ada? Udah bilang ada aja biar selesai. DKM Musalla apa itu namanya? Al Nurul Amal. Masya Allah, namanya bagus sekali ya. Di desa Cibogoh ini. Saya lihat Masya Allah dari ujung sampai ujung sana hadir semua ibu-ibu, masih tetap duduk, Masya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan karunia kesehatan kepada kita, lahir maupun batin, meskipun kantongnya kosong. Tetapi insya Allah kita hadir digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hadir di majlis ilmu ini. Setiap langkah demi langkah dari rumah kita, insya Allah menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah demi langkah kita dari rumah kita datang ke masjid ini, ke musalla ini, ke majlis ilmu ini, insya Allah selain meningkatkan kita derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah juga mengurangi dosa-dosa kita di mata Allah Subhanahu. Maka rasanya paslah kita kalau di pertemuan yang berbahagia ini kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa duduk di majlis ilmu ini, karena betapa banyak orang yang diberikan usia panjang tetapi tidak sempat hadir di majlis yang model ini. Masya Allah. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu juga tercurah kepada kita yang hadir di majlis ilmu ini dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan perumpamaan yang luar biasa, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dibacakan ayatnya oleh qari kita, surah Al-Ahzab ayat 21. Mari kita simak Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sepi amat ini. Ulang lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik.
Kalau Allah saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, mestinya juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seorang suami, jadilah suami teladan seperti teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, Rasulullah adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa, maka contohlah suri tauladan pemimpin yang terbaik seperti tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita sebagai anak bangsa, kalau hari ini kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam semua aspek kita, baik itu ucapan kita, perbuatan kita, ketetapan kita, sifat-sifat kita, maka tidak ada yang terbaik kecuali contoh terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Bu, ibu, suaminya pernah marah atau tidak? Marah apa tidak? Pernah atau sering? Loh, siapa yang bilang sering? La taghdab walakal jannah. Kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah, karena kalau kita bisa menahan amarah, maka di situ ada syurga. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi yang terbaik? Orang yang jarang marah, orang yang mampu menahan amarah, maka hadiahnya udah tahu sekarang ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok Ustadz berat sekali dan gede sekali pahalanya? Kalau enggak gede, kalau hadiahnya cuman piring, ya kecil itu. La taghdab, kata Rasulullah, jangan engkau marah, walakal jannah, karena dengan kita tidak marah atau mampu menahan amarah, maka hadiahnya surga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bentuk kecintaan kita kepada Nabi, kepada Rasul itu apa, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Menjalankan syariat Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya kita sering menyebut, mengucapkan sholawat, ini juga bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan wahidatan, cuman satu doang tuh ya. Siapa yang bersolawat kepadaku, solawatnya nggak banyak, cuman satu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya berapa? 10 solawat. Masya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah semuanya bersalawat kepada Nabi. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat sekali, maka Allah balas salawat kita 10 kali.
10 kali kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah balas dengan 100 kali solawat. 100 solawat kita kepada Rasulullah, maka Allah balas 1000 solawat. 1000 solawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka haram jasad kita masuk neraka. Masya Allah. Berapa kali Bu solawatnya setiap hari? Paling tidak 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk bareng-bareng. Sallallahu. Mana suaranya yuk? Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika. Yuk semuanya. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun fawqan nuri, anta iksiru ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya sering menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan sholawat. Maka siapa yang terus melafalkan sholawat ini, insyaallah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Kalau yang kita cintai artis, biasanya ibu-ibu muda ini senangnya artis atau enggak?
Seneng artis apa enggak? Yang bohong. Kalau senengnya artis, nanti di akhirat kita dikumpulkan beserta artis-artis yang kita cintai. Anak-anak muda seneng bola, seneng pemain bola, sampai posternya ditempel di kamarnya. Oh ya, bajunya pun semuanya sesuai dengan yang dia senangi. Kalau kita senangnya dengan pemain bola, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai pemain bola itu. Yang kita senangnya artis, tokoh-tokoh tertentu, maka tokoh-tokoh tertentu itulah yang nanti berkumpul bersama kita. Dan ketika yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang kita cintai adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kelak di akhirat nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, siapa yang tidak mau beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu tokoh namanya Abdul Uzza. Ada yang tahu Abdul Uzza? Siapa dia? Adik-adik ada yang tahu Abdul Uzza? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak Abdul Uzza? Mau maju sini? Oh enggak. Ada yang tahu Abdul Uzza? Oke, saya kasih bocoran. Abdul Uzza ini punya budak. Budak itu namanya Thuwaibah. Sudah ketebak? Boleh angkat tangan, saya siapkan hadiah. Ini dia. Thuwaibah. Oh, silakan adik kita sini. Siapa namanya? Dikasih hadiah nggak mau? Oh. Saya kasih clue lagi. Boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, boleh anak-anak, boleh remaja. Ada tokoh yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza ini nama sebenarnya. Lalu Abdul Uzza punya budak. Budaknya namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini karena mengabari ke Abdul Uzza lalu dilepaskan sebagai budaknya. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa yang siapa yang duluan? Boleh ke depan. Saya kasih hadiah. Sini. Waduh, itu apa namanya, sarungnya diselendangin. Sini, maju. Dari sini. Saya siapkan satu lagi ya. Sini sayang. Iya. Abdul Uzza nama bekennya ya. Nama panggilannya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Bener atau bener? Bener atau salah? Boleh nggak dikasih hadiah? Boleh. Surah Al-Lahab hafal? Tabbat hafal ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Boleh dikasih hadiah? Ya, dikasih hadiah. Silakan. Difoto dulu. Difoto nggak?
Maaf, foto mana panitianya? Nggak ada panitianya. Iya sudah. Oh ini ada nih. Ya sini dulu foto. Waduh, namanya siapa ini? Namanya siapa? Arya. Masya Allah. Barakallah. Nanti kamu jadi dokter ya nak. Lanjut ya. Abdul Uzza punya budak namanya Suwaibah. Abdul Uzza ini nama sebenarnya, nama bekennya namanya Abu Lahab. Maka terulang tuh di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab punya budak yang bernama Suwaibah. Abu Lahab ini bukan orang jauh Rasulullah. Abu Lahab adalah paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab punya saudara yang bernama Abdullah. Abdullah ini siapa? Orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada senandungnya kan? Abdullah, nama ayahnya Aminah, ndanya Abdul Abu. Ada yang berani maju hafal? Saya kasih hadiah. Boleh ibu-ibu, boleh anak-anak. Lo itu kan biasa di majelis-majelis ya, setiap hari disolawatin katanya. Tadi sudah tuh. Ayo, ada yang maju, ada yang berani. Kita bareng-bareng dulu ya. Kita bareng-bareng dulu. Rohatil Filayalil maulidi Kullu liyabdu Bima'ani Ahmadi Wabari kullu liyabdu Fi layalil maulidi Abdullah ibundanya. Nah ini suaranya mana? Lepamannya putri tercinta bernasab mulia inilah kisah sang Rasul yang penuh inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka. Rahatil akhyar tasdu
Kalau ini suaranya lemes amat, ayo semuanya bersenandung. Kullu liyabdu wa bari kullu liyabdu fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ada yang berani sendiri ke depan? Ada? Belum. Kalau gitu nanti edisi berikutnya ya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab punya saudara kandung bernama Abdullah. Abdullah adalah orang tua kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya istri namanya Khadijah. Aminah. Ketika Aminah sedang mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak punya bapak. Maka wajar Abu Lahab berpesan kepada Thuwaibah. Kata Abu Lahab, wahai Thuwaibah, tolong tuh urus keponakan saya yang mau lahir, yang ibunya bernama Aminah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berada di kandungan dan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, belum ada tahun Hijriah waktu itu. Di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin di bulan Rabiul Awal itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Lalu kemudian Thuwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan seorang putra, yang kemudian putra itu diberikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian karena itulah Abu Lahab bergembira. Saking gembiranya di malam hari itu, Abu Lahab kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Maka karena asbab inilah Abu Lahab kemudian dikurangi siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin. Masya Allah. Orang pentolan kaum kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, yang kemudian memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pernah bergembira menyambut datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap hari Senin itulah kemudian Abu Lahab dikurangi siksanya. Satu ketika saudara dari Abu Lahab yang bernama Abbas diberikan tabir mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, sedang apa engkau? Kira-kira begitu. Di mana engkau berada? Aku sedang di neraka. Disiksa oleh Allah. Tapi ada satu kabar gembira, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari Senin siksaku dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernah bergembira menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ketika itu. Subhanallah. Karena itulah Abu Lahab yang tidak beriman kepada Allah, Abu Lahab yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pernah bergembira, maka Abu Lahab dikurangi siksanya setiap hari Senin. Apatah lagi warga Cibogoh. Cibogoh ya? Cibogoh. Oh, enggak pakai H. Cibogoh.
Kalau bogoh lain lagi. Cinta. Warga Cibogo insya Allah karena cinta kepada Rasulullah, bukan hanya hari Senin, bukan hanya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap hari, setiap helaan nafas kita, setiap detak jantung kita, insya Allah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar warga Cibogo nanti suatu saat bukan hanya dikurangi siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya warga Cibogo langsung masuk surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka pantas dia berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka di ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian ingin berdoakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kita cinta kepada Allah, kalau warga Cibogo cinta Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ayat ini berpesan kepada kita semua, jangan engkau katakan cinta kepada Allah sebelum kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Maka semua ucapan kita, perbuatan kita, ketetapan kita, semuanya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu. Termasuk juga di dalamnya kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, innama bu'ithu. Ada yang bisa melanjutkan? Innama. Ada yang tunjuk tangan? Nggak ada? Saya mau kasih hadiah. Ada? Ibu-ibu. Ada, bunda, sini bunda. Malu, mau dikasih hadiah kok malu. Ayo bunda, ayo bunda. Masya Allah. Bunda kita ya. Ya, mana panitia sediakan mic-nya? Masya Allah. Nggak apa-apa, nggak naik ini juga, nggak apa di bawah. Di foto juga. Iya, mau naik atau di bawah boleh. Ya, boleh di bawah aja, Ini sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Innama. Lanjut. Benar atau salah? Kurang lengkap. Lengkapi lagi bunda. Innama. Bagaimana Pak Haji? Pak Kiai? Cukup? Atau masih ada yang kurang? Lengkapi lagi bunda. Sedikit lagi. Innama bu'ithu liutamimma akhlak. Ada yang kurang? Tuh udah dikasih tahu. Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq. Artinya enggak. Boleh dikasih hadiah? Boleh. Masya Allah. Ini panitia boleh menyampaikan? Masya Allah ya. Masya Allah. Disampaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama
bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya bu'ithu, aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi diturunkan di Mekah, nggak diturunkan di Cibogo? Hah? Saya pernah tinggal di Makkah itu 1 bulan dalam rangka membimbing ibadah umroh. Kalau haji tahun 2008, yang terakhir 2019 Pak Kiai, sebelum adanya corona. Tahun 2018 saya petugas haji dari Kementerian Agama. Tahun 2019 saya bawa jamaah lagi, jamaah haji KBIH Plus. Yang saya bawa cuman 5 orang. Iya. Masya Allah. Saya juga pernah tinggal 3 bulan di Mesir. Masya Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di tanah Arab? Rupanya Masya Allah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena kerasnya orang Arab. Kalau warga Cibogo Masya Allah, sopan-sopan ya. Masya Allah, menyambut dengan senyum, gak ada yang marah-marah kayaknya. Suatu ketika saya di Mesir, saya mau berangkat ke kampus Al-Azhar, Bapak Ibu sekalian. Ada satu kejadian, bus itu waktu itu masih bayarnya 1 pon. 1 pon itu seharga atau setara dengan 700 perak. Masih murah itu ya waktu di Mesir dulu. Ketika saya berangkat ke Al-Azhar, ke Masjid Al-Azhar, di kampus Al-Azhar, ada tukang melon ya. Tukang melon ketabrak. Masya Allah, itu luar biasa mereka marahnya. Adu mulut. Tapi hebatnya kalau di Mekah itu atau di tanah Arab itu tidak ada yang mukul, Bu. Kalau di kita kan Masya Allah ya, main pukul. Kalau main pukul di sana langsung penjara. Tapi ngomong aja ya, sampai adu mulut, adu dada ya, sampai adu kepala ya. Tapi mukul enggak, itu hebatnya orang Arab ya. Tapi begitu disebutkan sallu ala Muhammad, selesai. Nggak ada yang marah-marah itu. Tapi keras kepalanya orang-orang jahiliyah dulu, Masya Allah. Maka itu pantas Nabi Muhammad diutus ke tanah Mekah, Madinah yang dulu kering kerontang. Bayangkan itu, belum ada apa-apa. Kalau sekarang Masya Allah sudah mewah di sana ya. Bapak Ibu pernah ke Taif, Bukit Taif? Ada yang pernah ke Taif? Ini sudah haji semua kan? Sudah umroh semua? Loh, ditanya kok amin? Ditanya kok amin? Mau saya kasih amalan? Bener? Serius? Yo, kalau gitu bareng-bareng Allahumma. Oh iya, Allahummanya masih enggak serius ini. Yang kenceng Allahumma. Allahumma. Paksain jual tanah. Enggak ada. Warga Ciboga udah gak punya tanah, kata Pak Kiai. Ini sudah kota ya, perumahan semua di sini Pak Kiai. Masya Allah. Amalin kalimat talbiyah setiap habis sholat. Habis sholat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Bayangkan kita sedang berada di Mekah. Labbaik la syarika laka labbaik. Yuk semuanya. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak
wal mulka la syarika lak. Yo yang kencang biar Allah kabulkan semua permohonan kita tahun ini atau tahun depan. Insyaallah Allah panggil semuanya menuju tanah suci ya Allah. Yo semuanya labbaik labbaik la wal mulka la syarika lak innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baca ya ibu-ibu, talbiyah, sujud terakhir talbiyah. Habis sholat baca talbiyah, lengkapi dengan sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kalau berangkat kasih tahu saya, atau mau berangkat Pak Ustadz saya mau berangkat haji, doakan ini awal atau pertengahan November ini perdana saya mau bawa jamaah umroh. Tahun depan bulan depannya terus berturut-turut ya. Itu kenapa? Dulu tahun 2004 Bapak Ibu sekalian, saya itu mohonnya Masya Allah ya, dan belum diberi kesempatan, tapi doanya dari 2004. 2002-2003 itu saya ikut MTQ tingkat provinsi Banten, tapi nggak pernah juara satu Pak Ji. Dulu tahun itu juara satu langsung berangkat haji, waktu belum ada antrian panjang. Begitu juara satu provinsi, hajinya sudah nggak bisa, dikasih uang tunai aja. Akhirnya saya dikasih reward umroh saja. Nah di umroh itu saya berdoa, ya Allah izinkan saya terus berziarah ke Baitun Nabi, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, bisa umroh kapanpun. 2007 saya baru berangkat, 2004 saya juara nasional, 2007 saya juara 2008 juara nasional, baru berangkat umrohnya itu 2007. Ketika itu juga saya berdoa, ya Allah kasih kesempatan saya terus berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru terkabulnya kapan? 2016. 2007 umroh, doanya begitu kenceng, dan terus-terusan di tahun 2016 hampir setiap bulan saya bukan ngeluarin duit, tapi bawa jamaah dapat Masya Allah. Tapi saya belum haji waktu itu. Kenceng lagi doa, ya Allah saya pengen haji ya Allah, tapi gratis. Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, ya Allah kasih pengen haji tapi gratis. Boleh nggak doa begitu? Lah Allah mah nggak protes. Emang kita mak minta uang marah apa enggak? Marah. Minta uang mulutong kamu. Kalau Allah enggak, semakin sering kita minta kepada Allah, maka semakin senang Allah kepada kita. Wong minta kepada Allah saja nggak mau. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2016 hampir setiap bulan saya berangkat umroh. Karena itu doanya yang kencang. Maka kalimat talbiyah tadi silakan, labbaik Allahumma labbaik, setiap sholat. Yang sudah berangkat haji pun, yang sudah umroh pun, silakan doa kembali. Biar kita kapanpun mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke tanah sucinya Allah. Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq.
Kata Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ini juga yang diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Masya Allah. Ada enggak warga Cibogo diludahi senyum? Ada? Kalau ada saya kasih hadiah. Diludahi senyum. Boro-boro. Katanya mau akhlak seperti akhlak Nabi. Dilempari kotoran, senyum. Dilempari batu, senyum. Insya Allah warga Cibogo seperti itu, ya. Amin. Amin yang kencang ya. Nabi dilempari batu di Bukit Taif, bagus sekali dimuliakan Allah. Tetapi Nabi tidak membalas tuh. Tapi balasan Nabi justru dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan kepada mereka warga Cibogo, warga Taif, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Semenjak diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwahnya dengan akhlakul karimah. Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pantas Rasulullah SAW dengan akhlaknya memberikan rahmat kepada alam jagat raya ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan asbab kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diaku sebagai umat Rasul, kita diberikan syafaatul uzmah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita masih banyak bohong, Masya Allah, ninggalin sholat, tapi karena kita cinta kepada Rasul, mudah-mudahan kita masih diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ibu-ibu kadang-kadang masih Masya Allah ke suami ngomel, kalau nggak ada menangis, ada diomelin. Meskipun masih ngomel karena cinta kepada Rasul, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Rasulullah, sehingga kelak nanti kita berkumpul dengan para syuhada, para salihin, dan para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita, dahulukan akhlakul karimah. Biarpun kita gelarnya panjang, biarpun kita kaya raya, tetapi kalau tanpa akhlak itu tanpa berarti apa-apa. Tetapi profesi apapun yang kita barengi dengan akhlakul karimah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah atas kedaifan diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaatul uzmah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beranjak, bunda-bunda, mari kita tutup dengan doa ya. Baik, jangan beranjak dulu, kita akhiri
dengan doa. Mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala kesalahan kekhilafan kami, dari dosa yang pernah tidak terjaga ya Allah, dari kaki yang pernah melangkahkan ke tempat maksiat ya Allah, dari mata yang pernah tidak terjaga ya Allah ya Rahman ya Rahim, melihat sesuatu yang tidak harusnya dilihat ya Allah. Ampuni kaki kami, ampuni mata kami, ampuni tangan kami yang pernah mengambil sesuatu yang tidak berhak untuk kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, andai kami pernah berdosa kepada kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ayah bunda kami ya Allah. Andai yang telah wafat ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk kedua orang tua kita yang masih ada, panjangkan usianya ya Allah, panjangkan usianya dalam ketaatan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, terimalah semua amalan kami, salat kami, puasa kami, kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan ini sebagai bukti kami cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, jadikan kami, suami-suami kami menjadi pemimpin bukan hanya di dunia tetapi pemimpin sampai menuju akhirat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan istri-istri kami menjadi istri yang salihah. Jadikan anak-anak kami menjadi generasi Qur'ani, generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang salih dan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat mengamalkannya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.